Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad dilalata 'ala al-huda wad du'a 'ala al-khair. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال الحديث الرابع والعشرون جوامع الخير. Hadis yang ke-24, Jawami'ul Khair adalah merupakan hal-hal kebaikan. Ada beberapa hal kebaikan. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa taala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tuzalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa ma at'amtuhu fastad'imuni at'amakum. Ya ibadi kullukum 'arrin illa man kasawtuhu fastaksuni aksikum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mukhit id adkhala al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malakum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang dirinya untuk tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya siapapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang dirinya untuk tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya siapapun. Maka kita yang bukan Tuhan, ya, alias yang tidak memiliki kekuasaan, jangan sekali-kali berbuat zalim, karena kezaliman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun bentuknya. Dan makna daripada zalim itu apa? Wad'u syai'in fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman itu ada dua. Kezaliman terhadap diri sendiri dan kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman terhadap diri sendiri adalah melalaikan kewajiban. Melalaikan kewajiban dan tidak melakukan atau menjalani hak-hak kita yang semestinya. Artinya menyimpang. Dan begitu juga ada yang namanya kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman terhadap orang lain itu menyangkut kehormatannya, menyangkut fisiknya, menyangkut hartanya. Ya. Kezaliman kepada orang lain itu banyak.
Dan seringkali kezaliman terhadap orang lain ini luput dari ingatan kita, sehingga kita menganggap itu adalah hal yang biasa, padahal itu adalah bentuk kezaliman. Wal iyadu billah min dzalik. Inna Allah la yazlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim sekecil apapun. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan Allah menyiksa suatu kaum? Apakah itu bukan bentuk kezaliman? Bukan. Itu bukan bentuk kezaliman. Itu adalah bentuk keadilan. Karena Allah tidak menganiaya suatu kaum, melainkan Allah sudah memperingati atau berikan peringatan kepada mereka. Itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelumnya Allah sudah memberikan peringatan seperti kaum 'Ad, ya, yang mana kaum 'Ad ini adalah menyembah berhala. Setelah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam memberikan kepada mereka penegasan bahwasanya jangan sampai mereka itu menyembah berhala, dan pada akhirnya mereka tetap menyembah berhala. Kemudian Allah menurunkan adab. Begitu juga dengan kaum 'Ad yang kedua yang disebut dengan kaum Thamud, ya, yang durhaka kepada Nabi Allah Saleh alaihi wassalatu wassalam. Ya, mereka dikaruniakan oleh Allah kenikmatan, namun pada akhirnya mereka lalai kepada Allah. Mereka melanggar perintah Allah sehingga mereka menantang Nabi Allah Saleh, bahkan hampir saja membunuh Nabi Allah Saleh. Karena Nabi Allah Saleh memberikan peringatan kepada mereka. Pada akhirnya mereka mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim. Sekecil apapun tidak pernah Allah. Ya, maka jangan sampai kita berbuat zalim. Wa ja'altu bainakum muharraman. Inna syirka la zulmun azim. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan kezaliman itu adalah sesuatu yang dilarang di antara kalian. Kita dengan sesama manusia diharamkan oleh Allah untuk berbuat zalim. Kalaulah Allah mengharamkan atas dirinya untuk tidak berbuat zalim, maka Allah juga melarang kepada kita, baik untuk diri kita atau kepada sesama manusia, untuk tidak berbuat zalim. Inna syirka la zulmun azim. Ya, sesungguhnya dosa perbuatan zalim itu ada tingkatan, dan tingkatan yang terbesar kezaliman itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Zaliman akan dibalas dengan kezaliman nanti di hari kiamat. Terkadang orang itu tidak sadar kalau dia berbuat zalim. Terkadang orang itu tidak sadar kalau dia itu berbuat zalim. Maka kezaliman yang kita berbuat di dunia ini, di akhirat akan menghabisi kebaikan yang kita miliki. Maka Nabi SAW pernah suatu kali bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian apa itu muflis? Kata para sahabat, al-muflis fina man la dirhama wala dinara wala mata'. Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan kami, kata para sahabat, adalah mereka yang tidak memiliki harta alias bangkrut. Kata Nabi SAW, itu kalau bangkrut di dunia. Di akhirat ada istilah orang bangkrut. Kata sahabat, siapa mereka? Al-muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang bangkrut di akhirat adalah orang nanti di hari kiamat daripada umatku, kata Nabi, mereka yang datang dengan pahala salat, yang datang dengan pahala puasa, yang datang dengan pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati.
Orang yang di hari kiamat itu datang dengan pahalanya, pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, kemudian disebabkan di dunia dia pernah syatama. Syatama itu apa? Mencela. Mencela. Mencela fisik seseorang. Ya, mencela fisik seseorang. Misalkan mengatakan orang itu apa? Mengatakan orang itu pincang, mengatakan orang itu ini dan lain sebagainya. Syatama, mencela dengan celaan apapun, baik celaan itu yang ada di dalam dirinya atau yang tidak ada di dalam dirinya. Ya, seperti mengatakan orang apa? Si pendek, ya. Kemudian apa lagi? Si hitam, ya. Tam-tam bi gula batu dan lain sebagainya. Ya, ngatakan fisik seseorang. Ya. Maka syatama ini mencela fisik seseorang. Ini tidak diperkenankan. Ya, kalau kita ngatakan orang hitam dan yang sebagainya, berarti ya secara tidak langsung kita itu mengatakan yang menciptakan. Siapa yang mau diciptakan dalam keadaan hitam? Tidak ada yang mau. Siapa yang mau diciptakan dalam keadaan pincang? Tidak ada yang mau. Semua ingin lahir dalam keadaan sempurna. Semua ingin lahir dalam keadaan sempurna. Yang pesek mau mancung, betul tidak? Yang hitam mau putih, yang pendek mau tinggi, yang kurus pengen gemuk, ya. Yang juling pengen jelas matanya, ya. Yang gagap pengen lancar omongannya, yang cadel, yang pelat dan yang sebagainya ingin lidahnya itu baik. Tidak ada yang mau. Tapi karena ini sudah kehendak Allah, mereka merelakan untuk menerimanya. Tidak mungkin protes kepada Allah. Ya, Allah, kenapa saya diciptakan hitam? Ya, kalau diciptakan putih semua, tidak ada yang namanya hembody. Betul, tidak ada yang namanya lulur. Ya, kalau diciptakan gemuk semua, tidak ada yang namanya vitamin. Semua Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya. Subhanaka ma khalaqta hadza batilan, subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak ada mengandung nilai sama sekali walaupun seekor nyamuk. Seekor nyamuk. Ya, terkadang kita bertanya, kenapa Allah ciptakan nyamuk yang tugasnya menggigit kita? Ya. Allah ciptakan nyamuk, maka dengan nyamuk adanya pabrik obatnya nyamuk. Dengan adanya pabrik obat nyamuk berarti ada yang bekerja di situ. Berapa banyak orang yang bekerja di pabrik obat nyamuk? Kalau misalkan nyamuk tidak ada, pabriknya tutup tidak? Tutup tidak pabriknya? Tutup pabriknya. Nyamuk udah tidak ada. Ngapain lagi beli baygon? Ngapain lagi beli obat nyamuk? Betul tidak? Kalau sudah tutup pabriknya, berapa banyak yang di PHK? Berapa banyak pengangguran? Berapa banyak orang yang akan kelaparan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya. Ya. Wa syatama hadza wa qadhafa hadza. Kata Nabi SAW, wa qadhaf. Qadhaf itu menuduh orang tanpa bukti. Menuduh orang tanpa bukti, tanpa saksi, main tuduh. Ya, main tuduh. Nah, orang semacam ini tidak di dunia dia mendapatkan qadhaf, nanti di akhirat dia akan mendapatkan qadhaf. Qadhaf itu apa? Qaf, zal, fa. Qadhaf itu menuduh seseorang tanpa disertai dengan yang namanya bukti atau saksi. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُوا الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ مِئَةَ جَلْدَةً وَلَا تُقْبَلُوا مِنْهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Kalau misalkan ada orang nuduh, nuduh orang lain zina, nuduh orang lain selingkuh tanpa ada bukti dan saksi, Ustaz, tetangga saya itu selingkuh. Dari mana Bapak tahu selingkuh? Kemarin saya lihat dia jalan sama cewek.
Ya mungkin cewek itu keponaan, mungkin cewek itu keluarga, mungkin cewek itu anak dari istri lain. Enggak Pak Ustadz, ini lain. Saya tidak pernah lihat anaknya secantik ini. Dan sebagainya. Nuduh. Selingkuh Pak Ustadz. Ini bisa begini, begini, begini. Ya. Nuduh tanpa ada bukti dan saksi. Maka nanti di hari kiamat, orang yang dituduh akan menuntut. Akan menuntut. Ya Allah, di dunia si fulan pernah menuduh saya selingkuh. Padahal itu adalah wanita yang saya tolong. Ya, tolong karena wanita ini tidak tahu alamat, saya antarkan dan yang sebagainya. Atau karena wanita ini orang yang cacat, saya antar. Di akhirat itu nanti akan dibalas. Qadhaf. Di dunia, kalau di dunia apabila diterapkan hukum Islam, misalkan saya menuduh orang lain, saya nuduh Bang Asep misalkan, saya nuduh Bang Asep curi. Bang Asep tidak mencuri, mana buktinya kalau saya mencuri? Ya, saya tidak bisa mendatangkan saksi, tidak ada bukti. Maka di dunia saya harus menerima hukuman apa? Sebanyak 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Dan kemudian kesaksian saya tidak diterima selama-lamanya. Tidak boleh jadi saksi nikah, tidak boleh jadi saksi jual beli, dan sebagainya. Tidak boleh jadi imam solat. Ya. Kalau misalkan di dunia tidak diperlakukan hukum itu, nanti balasannya di akhirat. Balasannya di akhirat. Makanya jangan gampang nuduh orang. Nuduh orang selingkuh, nuduh orang begini, nuduh orang begitu. Tapi berita, ya sudah, kalau sekedar berita, ya kita juga tidak tahu kenyataan. Karena sampai zaman sekarang ini banyak sekali hukum itu direkayasa. Yang tak bersalah menjadi bersalah, yang bersalah menjadi bebas. Jangan. Jangan sama sekali tidak. Saya pernah menanyakan guru saya, ya Al-Ustadz Ibnu Hajar, masih ada. Guru saya dalam ilmu mustalah hadis. Saya pernah menanyakan waktu itu tentang kasus yang lagi marak-maraknya. Yang ketua KPK ada kasus, kan? Saya tanya, apa benar itu ketua KPK begitu? Beliau jawab, saya tidak berani nyatakan benar, Sobirin. Kalaupun benar, barangkali ini menurut hukum, ya. Tapi di sisi Allah tidak benar, alias direkayasa. Apabila saya menyatakan si fulan itu berzina dengan perempuan, padahal kenyataannya ini adalah rekayasa, maka saya akan diqadhaf nanti di akhirat. Saya akan diqadhaf nanti di akhirat. Tapi Ustaz di koran, di koran itu bisa aja diperbuat-buat beritanya, betul enggak? Semua sesuai dengan pesanan. Ya sudah, kita menghukumi semuanya itu ya atas dasar yang namanya praduga. Ya, bisa benar, bisa tidak. Jangan jadi patokan, oh ini sudah pasti benar. Oh ini sudah pasti salah. Jangan. Ya, karena segala sesuatu ini tidak ada yang sifatnya mutlak. Tidak ada yang sifatnya mutlak. Tidak boleh. Itu qadhaf. Menuduh tanpa saksi dan tanpa bukti. Apa hukumannya? Fajlidu mi'atal jaldah. Dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian wasafaqa dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain, membunuh, nanti di akhirat akan dituntut. Yang bunuh akan menuntut kepada Allah. Ya Allah, ini bunuh saya. Sebab apa? Hanya gara-gara rebutan parkir. Ya Allah, ini bunuh saya. Gara-gara apa? Hanya gara-gara rebutan lahan. Ya Allah, mereka membunuh saya. Sebab apa? Sebab gara-gara saingan bisnis. Itu nanti di akhirat akan dituntut itu. Ya, wasafaka dama hada wa daraba hada. Mukul orang lain. Ya, mukul orang lain. Mentang-mentang jadi preman dulunya suka mukul orang. Ya, suka mukul orang. Sikit-sikit orang salah dipukul, digertak dan yang sebagainya. Nanti di akhirat semua itu akan dibalas. Fayutahada min hasanati. Ketika Allah mengadakan yang namanya hari pembalasan,
ya, hari yang namanya hari pembalasan, yaumul hisab, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Bukan dibalas itu kita mukul, karena tidak ada manfaatnya nanti di akhirat mukul orang. Bukan yang dibalas nanti di akhirat orang tersebut akan mendapatkan fitnah, karena di akhirat nanti orang tidak akan mudah termakan fitnah. Tapi di akhirat nanti adalah orang yang menuduh, orang yang memfitnah, orang yang berbuat zalim. Di akhirat kebaikannya akan diambil dan diberikan kepada orang yang pernah dirugikan ketika di dunia. Jadi pahalanya itu ditransfer. Fa in faniyat hasanatuhu qabla inqidha' ma 'alaihi ukhidha min khitayatihim faturihat 'alaihi thumma turiha finnar. Kalau pahalanya habis, tidak ada lagi pahalanya, sementara tuntutannya masih ada. Ya, kezalimannya masih ada yang tersisa. Lalu bagaimana? Dosa orang yang pernah berbuat zalim diambil, dipindahkan kepada orang yang berbuat zalim. Dosanya sudah banyak, ditambah dosa orang lain, maka menjadi lebih banyak. Lalu apa yang terjadi? Faturihat alaihi, maka kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Wal a'yadu billahi min dzalik. Fala tuzalimu, maka jangan sekali-kali kita itu pernah berbuat zalim. Diceritakan ya, suatu kali ada salah seorang nabi daripada Bani Israel beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain nabi itu melihat kejadian, karena setiap nabi itu mengetahui keadaan umatnya, mengetahui keadaan umatnya. Sehingga nabi itu melihat ada kejadian, ada salah seorang datang dalam keadaan menunggang kuda. Ya. Kemudian di leher kuda itu ada sekantong uang. Uangnya itu digantung di leher kuda. Kemudian pemuda ini mendatangi satu sumur untuk minum. Maka kemudian minum. Saking banyaknya minum, ya, hausnya lega, hilang dahaganya, maka kemudian dia itu istirahat tidur. Datang pemuda kedua. Pemuda kedua dalam keadaan apa? Dalam keadaan membawa kayu bakar. Dalam keadaan membawa kayu bakar. Begitu datang pemuda kedua, ya, pemuda kedua ini ya juga minum. Begitu pemuda kedua ini minum, pemuda yang pertama ini bangun. Begitu dia bangun, dilihat kantong uangnya sudah tidak ada. Kantong uangnya sudah tidak ada. Yang dituduh siapa? Pemuda yang kedua yang dituduh. Maka kemudian pemuda pertama nanya kepada pemuda kedua, mana kantong uang saya? Kata pemuda yang kedua, tidak tahu saya. Saya datang sini cuma minum, tidak ada saya ngambil. Bohong. Ini buktinya tidak ada. Nah, buktinya tidak ada. Kata pemuda kedua tadi, tidak ada, benar. Wallahi saya sumpah. Tidak, kamu yang ngambil, karena tidak ada orang kecuali kita berdua. Akhirnya pemuda pertama ngambil pedang, dipotong lehernya, pemuda yang kedua mati. Maka kemudian nabi mereka ya melihat kejadian itu sedih dan kemudian memohon kepada Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, tidak usah gelisah, tidak usah sedih, ya, tidak usah ngurus keadaan orang, ente tetap saja beribadah. Ya, karena nabi ini tugasnya ibadah. Nabi yang itu tugasnya ibadah waktu itu. Ya, ketika dia sempat disibukkan dengan keadaan yang terjadi pada umatnya, Nabi tadi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis dia. Di saat nangis kata Allah, "Tidak usah sedih, tidak usah menangis. Ente tetap dengan ibadah ente. Karena ini terjadi sebab ya ayah atau orang tua mereka dahulu pernah berbuat hal yang sama." Pernah berbuat hal yang sama. Jadi ceritanya begini. Kantong uang itu sebenarnya milik ada pemuda yang datang memang mencuri kantong uang tadi. Kantong uang tadi, uang itu yang dimiliki pemuda pertama sebenarnya milik atau harta daripada orang tua pemuda yang mencuri kantong uang tersebut. Ngerti kan?
Jadi orang tuanya pernah curi, kemudian hartanya ditinggalkan buat anaknya. Ketika anaknya memiliki harta tersebut dicuri orang lain, yang mencuri itu sebenarnya yang memiliki harta yang pertama. Lalu bagaimana dia itu bisa membunuh? Pemuda yang terbunuh, kakeknya pernah membunuh kakek pemuda yang membunuh. Jadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang terjadi, seseorang dibunuh, seseorang diambil hartanya, itu bukan bentuk kezaliman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian itu disebabkan oleh manusia. Bisa jadi musibah yang kita terima, harta kita hilang atau keluarga kita dibunuh, disebabkan dosa dari yang ada di atas kita, seperti kakek kita, seperti mbah kita, hingga akhirnya dosa tersebut ya dibalas oleh Allah kepada siapa? Kepada anak keturunan. Naudzubillah. Makanya bentuk kezaliman itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum di akhirat. Fa inna Allah Ta'ala yaqtassu lil mazlum min az-zalim biqadri zalamatihi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkisos. Kalau dalam bahasa lain itu hukum karma. Karma. Tapi kalau dalam bahasa Islam itu namanya qisas. Qisas itu hukuman yang setimpal. Setimpal. Contoh misalkan ada orang terpeleset, temannya ngenawakkan. Setelah dia ngenawakkan orang, dia terpeleset. Pernah enggak kayak seperti itu? Sering kan? Lalu kata orang lain apa? Nyaman kau itu aja kau nawakkan orang jatuh, kau sendiri jatuh. Itu qisas namanya. Itu artinya qisas. Ya. Qisas itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala yaqtassu lil mazlum min az-zalim biqadri zalamatihi. Dan tidak akan pernah lebih. Kalau kita berbuat zalim kepada orang, maka balasannya itu sama. Tidak pernah lebih, tidak pernah Allah dobelkan. Tidak pernah Allah dobelkan. Kalau kita ngina orang, kita akan dihina. Kalau kita menghancurkan karir seseorang, karir kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memfitnah seseorang, kita akan difitnah. Kalau kita mengadu domba seseorang, maka kita akan diadu domba. Semuanya itu akan dibalas. Wa min jumlatiz zulmi, termasuk di antara bentuk-bentuk kezaliman itu apa? I'anatuz zalim wad du'a lahu. Faqad urida man da'a li zalim bil baqa' faqad ahabba ay ya'si Allah fi ardi. Bentuk kezaliman itu banyak. Pertama, mendukung kezaliman, maka berarti dia berharap, dikatakan dalam sebuah ayat, barang siapa yang membentuk kezaliman, maka berarti dia berharap adanya kemaksiatan di atas muka bumi. Mudah-mudahan tempat karaoke ini cepat jadi bisa gak kita karaoke. Mudah-mudahan tempat judi ini cepat jadi. Ya, mudah-mudahan mendoakan bentuk kezaliman berarti dia berharap kemaksiatan itu tetap terjadi. Padahal kita berharap kemaksiatan itu segera berhenti semuanya. Itu termasuk bentuk daripada kezaliman. Az-zulmah wa a'wanuhum finnar. Jadi kezaliman, orang-orang yang mendukung kezaliman ini semuanya akan berada di dalam api neraka. Yunadi munadin yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ya akan ada panggilan, aina zulmah wa asya'u zulmah. Mana para pendukung kezaliman dan antek-antek kezaliman. Ay atba'uhum wa ansaruhum wa man yu'inuhum hatta man laqa lahum dawa aw bara lahum qalaman fayajma'una fi tabut min hadidin fayurma bihim fi jahannam. Misalkan saya buat semacam organisasi. Organisasi ini kerjanya suka malak orang. Ini misalkan, ya, saya punya anak buah banyak. Anak buah saya ini misalkan jago-jago. Ya, saya tugaskan, ente amankan daerah sini, ente amankan daerah sini, ente amankan daerah sini. Anak buah saya kemudian bekerja.
Masing-masing malakin orang. Minta jatah tiap bulan. Minta duit keamanan. Minta jatah preman misalkan tiap bulan. Maka ingat, saya dan anak buah saya nanti di hari kiamat akan mendengar seruan di akhirat, dan kemudian seruan tadi mengatakan ente dan anak buah ente kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat yang terbuat daripada besi, dan kemudian tempat tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Makanya Fir'aun itu tenggelam semuanya. Ada yang selamat Fir'aun? Tidak ada yang selamat. Qarun dengan anak buahnya, ada yang selamat? Tidak ada yang selamat. Ya, segala bentuk kezaliman itu mereka yang berbaur, yang menolong. Bahkan di sini dikatakan hatta man laqa lahum dawa. Sekalipun dengan satu kalimat, membantunya dengan satu kalimat, maka itu adalah bentuk kezaliman. Ya, ini mau diapakan orang ini anaknya? Udah sikat Pak Ketua. Bilang sikat saja, Anda juga mendapatkan dosa. Ya. Ini mau diapakan orang ini? Udah selesaikan Pak Ketua, jangan ada sisanya. Ya, diselesaikan. Anda juga akan mendapatkan dosanya. Dapat dosanya, juga akan mendapatkan balasannya. Jadi jangan merendahkan, jangan meremehkan bentuk kezaliman sekecil apapun. Karena sesungguhnya kezaliman ini akan diqisas, akan dibalas oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Apa yang didapatkan oleh Fir'aun ketika menyiksa para tukang sihir yang kemudian beriman kepada Nabi Allah Musa? Ya kan? Tukang sihir berhadapan dengan Nabi Allah Musa, menunjukkan sihirnya. Begitu tongkatnya mereka menjadi ular, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Musa untuk melempar tongkatnya yang kemudian menjadi ular. Maka ketika tukang sihir tadi melihat bagaimana mukjizat Nabi Allah Musa, kemudian mereka mengatakan, amanna bi rabbimu Musa. Kami beriman kepada nabimu Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa. Maka kemudian Fir'aun melihat, ingkar, marah. Ini anak buah dia membelot. Istilahnya membelot, menjadi kubunya Nabi Allah Musa. Maka Fir'aun kemudian mengancam, kalau kalian beriman kepada Musa, maka akan aku salib kalian dalam keadaan tangan dan kaki kalian itu potong secara bersilangan. Jadi disalib dulu, diikat, kemudian dipotong kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Itu dilakukan oleh Nabi Allah Musa, dieksekusi satu persatu. Dieksekusi satu persatu. Kemudian kepada istrinya Asia, dan kemudian tukang sisirnya Masyitah, dan anaknya yang masih kecil, yang masih bayi, dilemparkan ke dalam air yang sangat panas. Apa yang terjadi kepada Nabi Allah Musa? Apakah meninggal dalam keadaan sakit? Tidak. Apa yang terjadi kepada Fir'aun? Apakah meninggal dalam keadaan sakit? Tidak. Apakah meninggal di atas kasur? Tidak. Meninggalnya bagaimana? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perbuatan zalim itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Man masya ma'a mazlum yu'inhu ala mazlamatihi tabbatallahu qadamaihi ala sirat yauma tazillu fihi al-aqdam. Dikatakan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang menolong orang ketika dianiaya, ya, walaupun pertolongannya itu tidak membuahkan hasil, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kakinya itu ketika di atas sirat menjadi kuat, tidak tergelincir. Tahu kan sirat itu bagaimana? Laksana rambut yang dibelah menjadi 7. Ya, setiap manusia akan melalui jembatan tersebut. Setiap manusia akan melewati jembatan tersebut. Yang paling cepat itu siapa? Para nabi dan para rasul. Mereka itu kilat. Kayak senter, kita senterkan itu sinarnya itu langsung apa? Kita lihat di tembok. Tidak ada sinarnya itu pelan. Tidak ada, langsung. Itulah para rasul. Ada yang oleh Allah, ya, yang perjalanannya itu secepat buruk. Begitu melihat di ujung sirat itu adalah surga, berjalan, set, langsung sampai.
Ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan laksana apa? Laksana kuda. Ada yang dijadikan laksana keledai, pelan. Ada yang berjalan sesuai dengan amal masing-masing. Kemudian ada yang berjalan tergelincir. Ya. Siapa? Mereka yang membantu orang untuk berbuat zalim walaupun dengan satu kalimat. Maka dikatakan di sini azallallahu qadamaihi 'ala sirat yauma tadhadu ay tazlaqu fihi al-aqdam. Membantu kezaliman dalam bentuk apapun, sekalipun dengan menyebarkan melalui pesan singkat, maka orang tersebut nanti di hari kiamat akan mendapatkan balasan sebagaimana orang yang pernah berbuat zalim. Wal iyadu billahi min dzalik. Diceritakan di sini bahwasanya ada sebuah kerajaan mimpin suatu daerah. Ada sebuah kerajaan mimpin suatu daerah. Ini diceritakan yang seringkali berbuat zalim ini oleh orang yang punya kekuasaan. Sehingga raja ini cemburu dengan satu daerah. Tidak tahu apa yang membuat dia cemburu, tidak diceritakan di sini. Maka kemudian kecemburuan ini menjadikan raja yang penguasa itu merampas semua harta yang dimiliki oleh rakyat di suatu daerah. Maka kemudian ay batasha fihim bil qatli wa ghairihi. Dibunuh, yang tidak mau mengeluarkan hartanya akan dibunuh, diancam. Keluarkan harta kalian sampai kosong. Kalau ada yang tidak mengeluarkan hartanya, tidak menyerahkan hartanya, maka akan kami bunuh. Akhirnya mengeluarkan hartanya. Di antara sekian banyak penduduk, ternyata ada waliullah. Waliullah. Waliullah ini sangat tua. Ya, waliullah ini sangat tua. Keluar dari rumahnya. Ya, wa qalat ya wailak man dayyan. Sungguh celaka engkau, wahai orang yang nanti di hari kemudian akan mendapatkan balasan. Yaumaddin insyaqqatis sama wa barazar rabb li faslil qada. Ingat, sebelum langit ini terbelah, artinya hari kiamat. Wa barazar rabb li faslil qada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan balasannya, karena hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Celaka engkau kalau engkau tidak mengembalikan harta mereka. Maka ketika diberitahukan oleh waliullah tadi, maka kemudian raja tadi berkata kepada orang tua ini, raja ini hafal Quran juga. Ya, hafal Quran. Dia bilang, "Ya ajuz amma sami'ta fil Quran." Hai orang tua, tidakkah engkau mendengar di dalam Al-Quran, "Innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillatan." Kalau seorang penguasa masuk ke satu daerah, maka daerah tersebut akan rusak. Rusaknya bagaimana? Mereka akan merampas harta-hartanya. Dan kemudian apa? Menjadikan penduduk tersebut dalam keadaan hina, sengsara. Maka kemudian orang tua tadi membalas dengan ayat yang lain. Fatilka buyutuhum khawiyah ay khaliyah bima zalamu. Dijawab dengan ayat yang lain. Terusannya, kenapa rumah mereka kosong? Dikatakan dalam ayat tersebut, karena kekosongan rumah mereka disebabkan kezaliman yang kalian lakukan. Maka kemudian, ya, ketika raja tadi tahu bahwasanya yang dilakukan ini adalah bentuk kezaliman, maka raja tadi bertanya, "Fa kaifa bil khalas?" Bagaimana saya ini bisa mendapatkan ampunan? Karena dia sadar tadi apa yang dilakukan itu adalah bentuk kezaliman. Maka kata orang tua tadi, ya, menyambung dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa yaghfiru duna dzalika. Ya, datanglah kepada Allah, bertaubatlah, karena Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari setiap hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan sesungguhnya Allah akan memaafkan segala macam kesalahan. Akhirnya raja tadi, penguasa tadi kemudian mengembalikan harta penduduknya dan kemudian bertaubat. Nah, artinya
Ya, ini gambaran ya seorang penguasa manakala cemburu kepada rakyatnya ya atas suatu hal, maka dia akan bertindak sewenang-wenang. Ya, cemburu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa dia tidak nurut kepada saya? Kenapa dia tidak loyal kepada saya? Kenapa tidak ini, tidak dan sebagainya? Kenapa mereka tidak berikan upeti mereka kepada saya? Nah, akhirnya sang penguasa tersebut melakukan kezaliman. Nah, kezaliman ini ya adalah perbuatan yang nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memberitakan kejelekan Allah, tapi itu bermaksud bukan memberitakan hal kebaikan supaya perbuatannya ditiru oleh Allah. Kita hanya memberitahukan bahwa jangan kamu berbuat begitu. Kalau kamu berbuat begitu, Ya. apakah masih masuk dalam maksud dia? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Membuka aib seseorang itu dilarang di dalam agama. Tetapi ada di dalam hal-hal tertentu diperbolehkan. Membuka aib seseorang itu dilarang oleh agama. Apakah mutlak? Tidak. Tapi dalam hal-hal tertentu diperbolehkan. Dalam hal apa? Dalam dua hal. Yang pertama adalah pernikahan, yang kedua adalah dalam bab muamalah. Muamalah itu diantaranya jual beli, join bisnis, investasi dan yang sebagainya. Kalau misalkan contoh, ada orang melamar anak kita, kemudian kita ngundang tetangga, lamaran, tetangga kita ini tahu yang melamar anak kita ini siapa. Akhirnya selesai acara lamaran, tetangga kita bilang, loh, anak ente dilamar sama itu, sama pemuda itu. Iya, ente tidak tahu ada itu, tidak tahu. Oh, dia itu orangnya begini. Ya, dia tuh pekerjaannya itu haram, sering berbuat zalim. Dia itu begini dan pokoknya buruk. Sebaiknya ente pikir-pikir dulu. Nah, yang menyampaikan ini juga harus bisa memberikan bukti. Jangan asal tuduh. Karena ya ketika kita nyampaikan ya menurut kita benar, maka kita harus menyertakan bukti dan saksi. Kalau kita tidak bisa menyertakan bukti dan saksi, maka kita akan mendapatkan khadaf. Ya, jangan. Ini begini, ya nanti kasihan anak ente. Ya, bukan anak ente juga yang kasihan, ente juga kasihan nanti. Dalam hal ini boleh. Dalam hal ini boleh. Ya. Ini terjadi, saya ceritakan di keluarga saya terjadi. Suatu kali, ya, ada acara lamaran. Ya, ada acara lamaran. Anak perempuannya ini dilamar oleh seseorang. Begitu anak perempuan ini punya keluarga besar, keluarga besarnya diundang. Ya, keluarga besarnya diundang. Begitu terjadi acara lamaran, keluarga daripada keluarga besar ini tahu siapa calon laki-laki. Akhirnya apa? Akhirnya si keluarga besarnya dari keluarga belah perempuan ini beritahukan kepada ayahnya, apa ente sudah pikir-pikir yang bakal menikahi anak ente ini si fulan? Kata orang tuanya, sudah. Ente tahu enggak orang tuanya? Enggak. Anak ini tetangga satu kampung. Ente tahu enggak ibunya? Enggak. Ibunya ini biduan. Tahu biduan, Pak? Tahu kan? Apa? Penyanyi. Penyanyi. Ya biduan dulu tuh bagaimana sih? Ya kan? Beda dengan penyanyi zaman sekarang. Biduan dulu tuh identik dengan perempuan yang tidak baik. Betul enggak, Bu? Betul kan? Karena saya tidak tahu ini anak hasil dari suaminya yang itu atau yang lain. Karena bisa jadi hasil dari di luar nikah. Orang tua perempuan ini kayaknya tidak mengindahkan, atau barangkali sudah terlanjur anaknya cinta.
Sudah terlanjur anaknya cinta. Menikahlah. Begitu menikah, Allah, kasihan. Ya, apa yang terjadi? Anaknya ini melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Jadi istrinya itu ya tidak bisa digauli kecuali dilakukan kekerasan terlebih dahulu. Apa bahasanya itu? Bisek. Bisek ya? Hah? Nah, pokoknya itulah bahasanya. Ya. Hipermat. Pokoknya itulah bahasanya. Sampai anaknya ini, ya anaknya sendiri curhat sambil nangis-nangis. Kalau suaminya mau melakukan hubungan intim, itu dia disiksa terlebih dahulu dengan alat. Ya dengan alat. Sudah begitu, dia lapor kepada adik-beradik suaminya, bukan dibela, tapi justru dipojokkan. Itu dalam hal pernikahan boleh. Dalam hal jual beli juga boleh. Sekian ada mau join bisnis, ternyata saudara kita tahu, inti jangan join sama dia tidak jujur orangnya. Ya, contohnya dia pernah nipu saya. Saya dulu jadi korban join. Itu boleh, kita buka aibnya boleh. Kita buka aibnya boleh. Atau join bisnis misalkan. Ya, tahu uangnya bakal lari kemana tuh tahu. Tidak usah join bisnis karena menguntungkan dia bukan jadikan dia itu taat kepada Allah, tapi justru dia itu bermaksiat. Karena keuntungan perusahaan itu akan digunakan untuk maksiat kepada Allah. Itu boleh. Jelas tidak? Boleh Pak ya? Allahu a'lam. Ada lagi? Sudah tidak ada? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam bentuk kezaliman dan semoga Allah memaafkan kesalahan kita, baik yang kita lakukan dalam keadaan sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, baik yang kita lakukan itu besar maupun kecil, dan semoga orang yang pernah kita berbuat zalim memaafkan kesalahan kita. Dan semoga Allah bukakan hatinya, Allah lembutkan hatinya untuk memaafkan kezaliman yang pernah kita lakukan. Dan semoga kita memaafkan kezaliman yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Dan semoga Allah selamatkan kita dan keturunan kita agar tidak berlaku zalim dalam bentuk apapun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada lingkungan orang-orang yang pernah berbuat zalim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah dunia dan akhirat. Dan semoga Allah menjaga dan memberikan keselamatan terhadap rumah tangga kita, terhadap keluarga kita dan terhadap lingkungan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang suka berbuat baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.